Kisah diawali pada malam hari di sebuah motel terpencil. Alice, seorang wanita berstatus istri, terlihat sedang melakukan video call dengan suaminya. Pemandangan tak lazim terlihat. Alice rupanya sedang menginap bersama John, rekan kerjanya yang menjadi selingkuhannya. Dalam perjalanan pulang, sang suami kembali menelepon karena khawatir, tetapi Alice langsung mematikannya. Karena bahan bakar mobil menipis, mereka berhenti di sebuah pom bensin tua yang sepi. Selagi John mengisi bensin, Alice masuk ke minimarket untuk membeli kopi dan camilan. Di luar, John sempat melihat papan reklame bertuliskan God is nowhere. John merasa lega secara ironis. Ia berpikir jika pesan itu benar, maka perselingkuhannya tidak akan diketahui oleh siapapun, bahkan Tuhan sekalipun. Di dalam minimarket, Alice mulai merasa aneh karena tidak menemukan keberadaan kasir. Tepat ketika John selesai mengisi bensin dan menunggu di mobil, Alice dikejutkan oleh bercak darah segar di dekat meja kasir. Saat hendak berlari kembali ke mobil, lengan Alice tertembak dari arah papan reklame luar. Lengan Alice pun terluka parah dan dia mengetahui asal tembakan berasal dari papan reklame itu. Ketika ia hendak keluar, ponselnya yang terlempar pun hancur berantakan akibat tembakan susulan dari seorang sniper misterius. Melalui monitor CCTV, Alice melihat pintu belakang minimarket yang mungkin bisa dijadikan tempat persembunyiannya. Tak lama, terdengar suara dari walkie-talkie toko yang memanggil Amelia, nama penjaga toko tersebut, menggunakan kain pel untuk menggapai walkie-talkie dan mengalihkan perhatian sniper dengan melempar bungkus makanan ringan. John pun dibuat keheranan karena tangki bensinnya mendadak bocor, dan John yang panik karena Alice tak kunjung keluar, memutuskan untuk menyusul ke dalam toko. Sayangnya, baru beberapa langkah masuk, John tewas seketika akibat tembakan sang sniper. Alice? John? What's going on? Karena walkie-talkie-nya terlempar, ia pun mencoba mengambilnya melalui kain pel dan berkomunikasi dengan pria yang ada di walkie-talkie tersebut. Pria yang ada di walkie-talkie mengklaim sebagai suami Amelia. Alice yang panik meminta bantuan untuk segera memanggil polisi. I need you to call the cops, okay? Hello, 911? Alice pun merasa lega akhirnya bisa meminta bantuan polisi yang katanya akan datang 15 menit kemudian. Namun, rasa lega Alice seketika sirna. Ia baru menyadari bahwa pria yang berbicara di walkie-talkie bukanlah suami Amelia, melainkan sang sniper itu sendiri yang sedang memburunya. You know the man who got shot? It's my colleague. 'Cause I blew his head off. Fine. Alice yang kini benar-benar terjebak berusaha memadamkan lampu dan merobohkan rak-rak toko untuk menghalangi pandangan penembak. Di balik meja kasir, Alice menemukan Amelia sudah tewas bersimbah darah. Alice mencari alat komunikasi, namun seluruh jalur komunikasi toko pun rupanya telah disabotase oleh si pelaku, hingga Alice benar-benar merasa sendiri di tempat tersebut. Masih dibuat misteri siapakah sosok di balik sniper ini? Apakah orang iseng atau seorang psikopat? Atau orang suruhan suami Alice yang ingin memberi pelajaran kepada mereka karena telah berselingkuh? Namun, Alice tetap mengikuti jalur cerita di film ini. Ketika Alice sedang mencari posisi sniper menggunakan pantulan kaca, tiba-tiba datang sebuah mobil dengan seorang pria yang memanggil nama Amelia. Alice pun menyuruh pria tersebut menunduk karena situasi saat ini sedang tidak aman.
Alice dikejutkan oleh pria tersebut yang mengaku sebagai rekan kerja Amelia dan akan menggantikan posisi shift kerjanya. Namun Alice merasa ada kejanggalan ketika si sniper tidak bertindak ketika pria tersebut masuk ke dalam toko, hingga Alice menduga bahwa pria tersebut adalah pelakunya. We called the police. They're on their way. Did you hear what I said? Ia pun menyangkal tuduhan Alice tersebut dan benar-benar tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan jika melihat dari raut muka si pria yang rada-rada seram, Alice pun dibuat bingung apakah harus percaya atau tidak terhadap pria ini. You don't believe me. Untuk membuktikan ucapannya, Alice pun meminta pria tersebut menunjukkan ponselnya dan segera menghubungi polisi. Namun pria tersebut mengaku bahwa ponselnya tertinggal di dalam mobil. Kemudian Alice pun menyuruh pria tersebut untuk mengambil ponselnya. I see it. My phone. You can use the car as a shield. Alice sebenarnya ragu dengan keputusannya yang jika alibinya tersebut salah, maka pria tersebut akan menjadi korban si sniper. Namun karena tidak ada pilihan lain, Alice tetap menyuruh pria tersebut untuk mengambil ponselnya di mobil. You know the difference between you and that guy. Dan Alice pun dibuat shock dengan kejadian tersebut karena keputusannya salah. Si pria ditembak oleh sniper, dan ketika ia kembali berbicara dengan Alice melalui komunikasi, Alice harus bertanggung jawab atas keputusannya tersebut. The repercussions of our actions. Entah apa maksud si sniper melakukan aksi ini, sampai ia pun menanyakan hal-hal pribadi kepada Alice yang menurutnya tidak masuk akal. Ia pulang dengan seorang pria larut tengah malam begini. Dengan terus merespon pertanyaan-pertanyaan si sniper, Alice pun menemukan baju karyawan toko yang bertuliskan Henry yang sepertinya ia adalah bekas karyawan yang dipecat toko tersebut. Di dalam toko, Alice kembali menemukan beberapa benda yang membuatnya semakin curiga. Salah satunya adalah foto Henry yang terlihat sedang memegang senapan. Ia juga menemukan sebuah buku berjudul The Camp of the Saints, sebuah novel yang berisi kebohongan, propaganda rasis, dan berbagai pemikiran ekstrim. Dari semua petunjuk tersebut, Alice mulai menyimpulkan bahwa sosok sniper misterius yang sejak tadi memburunya kemungkinan besar adalah Henry. Tikan rak yang dipenuhi payung, Alice mendapatkan sebuah ide. Ia membuka semua payung tersebut untuk mengalihkan perhatian sniper, sekaligus menciptakan celah agar bisa bergerak lebih leluasa. Fucking helpless. Ready or not, here I... Rencana itu ternyata tidak berhasil. Sniper langsung menembakinya. Untungnya, Alice berhasil menghindari tembakan tersebut. Ia kemudian berusaha menghancurkan gembok pintu belakang menggunakan tabung, tetapi tetap gagal. Karena mulai kelelahan dan frustrasi, Alice mencoba menenangkan dirinya dengan meminum air dari botol yang tersedia. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang dan berhenti di pom bensin. Pengendaranya ternyata tidak memiliki cukup uang untuk membeli bensin. Anehnya, sniper justru membiarkan orang tersebut pergi tanpa membunuhnya. Get out of here. Lihat kejadian itu, Alice mulai berpikir bahwa sniper tersebut sebenarnya masih memiliki hati nurani. Ia pun mencoba membuat sniper bersimpati kepadanya. Alice kemudian menceritakan alasan dirinya berselingkuh. Dengan John, ia mengaku bahwa dirinya telah didiagnosis mengalami kemandulan dan tidak bisa memiliki anak. Menurut Alice, kondisi tersebut membuatnya merasa sangat tertekan hingga akhirnya menjadikan perselingkuhan sebagai pelampiasan. I'm having an affair because I'm in pain. Tidak lama kemudian, sebuah mobil polisi melintas dan berhenti tidak jauh dari pom bensin. Alice mencoba berteriak meminta pertolongan, tetapi polisi tersebut tidak menyadarinya. Di sisi lain, keberadaan mobil polisi justru membuat sniper lengah. Alice yang sudah berada di luar toko langsung berusaha masuk ke mobilnya untuk melarikan diri. Namun sayang sebuah peluru kembali mengenai pahanya, Alice terjatuh dan merangkak menuju mesin kasir untuk berlindung. Ia bahkan sempat pingsan selama beberapa saat. Ketika tersadar, Alice mendengar suara walkie-talkie milik sniper yang berada di bawah meja kasir. Are you still with me, Alice?
It's becoming unbearable, isn't it? Sebuah mobil lain datang ke pom bensin. Kali ini yang datang adalah pasangan lansia yang baru saja pulang berlibur ketika sang kakek turun untuk membersihkan kaca mobil. Ia melihat mobil milik seseorang yang terparkir dalam keadaan kacanya sudah pecah. Saat memeriksanya, ia justru menemukan jasad seseorang di dalam mobil. Panik sang kakek mulai melihat ke sekeliling, kemudian ini yang terjadi. Sang nenek yang melihat suaminya bertingkah aneh kemudian ikut turun dan memeriksa keadaan. Sayangnya, keputusan mereka justru berakibat fatal. Dalam hitungan detik, sniper menembak keduanya. Namun ternyata masih ada seorang gadis kecil di dalam mobil. Bocah tersebut adalah cucu dari pasangan lansia tadi. Ia keluar dari mobil dan mencoba membangunkan kakek dan neneknya. Anehnya, sniper kembali menunjukkan sisi lain dirinya. Ia tidak langsung menembak bocah tersebut. Melihat kesempatan itu, Alice segera menuliskan pesan agar bocah tersebut kembali masuk ke dalam mobil. Bocah itu pun mulai berlari. Namun tiba-tiba ia berhenti dan menoleh ke arah Alice, bukannya terus menuju jalan raya. Bocah tersebut malah kembali masuk ke dalam toko dan tak lama berselang, sniper akhirnya memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Sadar bahwa dirinya akan segera diserang, Alice buru-buru memotong gembok pintu menggunakan pisau yang ia temukan tadi. Dengan susah payah, akhirnya gembok tersebut berhasil diputus. Sayangnya, setelah masuk ke ruangan belakang, Alice justru menyadari bahwa tidak ada jalan keluar lain. Ia dan bocah tersebut kembali terjebak. Saat yang sama, sniper sudah turun dan kini menggunakan pistol sebagai senjata. Alice segera menyembunyikan bocah itu di tempat yang aman. Ia memintanya untuk tetap diam dan tidak keluar sampai mendengar aba-aba darinya. Sementara itu, Alice yang sudah tidak punya pilihan memutuskan untuk melawan. Ia mengambil berbagai benda yang tersedia di ruangan tersebut dan bersiap menghadapi sniper. Tak lama kemudian, sniper berhasil masuk ke dalam toko. Ia mulai memanggil nama Alice seperti seorang psikopat. Berharap korbannya keluar dari persembunyian, namun strategi itu justru menjadi kesalahan besar karena Alice bisa mengetahui posisi sniper. Ia mengambil kesempatan untuk menyerangnya dari belakang. Pertarungan sengit pun terjadi. Alice bahkan hampir berhasil membuka penutup wajah sniper. Namun kekuatan mereka jelas tidak seimbang. Sniper berhasil membalas serangan dan menembak Alice tepat di bagian perut hingga membuatnya terjatuh. Pada akhirnya, sniper berhasil mengalahkan Alice. Ia kemudian membuka rolling door menggunakan sebuah kunci yang ternyata sudah dibawanya. Di saat yang sama, keberadaan bocah kecil tersebut akhirnya diketahui. Sniper perlahan mendekatinya dan bersiap membuka penutup wajahnya. Namun tiba-tiba, Alice yang sudah sekarat ternyata masih menyimpan sedikit tenaga demi menyelamatkan bocah tersebut. Alice menyeret tubuh sniper tepat ke bawah besi pengangkat dengan seluruh sisa tenaganya. Alice berhasil menjepit tubuh sniper menggunakan besi tersebut. Sniper akhirnya tewas. Ketika matahari mulai terbit, Alice pun menghembuskan napas terakhirnya di samping jasad sniper. Sementara itu, bocah kecil tersebut menjadi satunya karakter yang berhasil selamat bersama sang kameramen, dan pelaku perselingkuhan pun mendapatkan ganjarannya. Pun berakhir, namun ada satu hal yang masih menjadi misteri sampai akhir film. Identitas asli sniper tidak pernah diperlihatkan secara jelas. Bahkan ketika Alice hampir berhasil membuka topengnya, wajah sniper justru keburu hancur dalam pertarungan terakhir. Meski begitu, berbagai petunjuk yang diberikan film cukup kuat untuk mengarah kepada satu nama, yaitu Henry. Salah satu petunjuk terbesarnya adalah ketika sniper membuka rolling door menggunakan kunci yang dibawanya sendiri. Pertanyaannya, dari mana ia mendapatkan kunci tersebut? Jika dia bukan orang yang pernah bekerja di toko itu, tentu akan sulit menjelaskan bagaimana ia bisa memiliki kunci tersebut. Karena itulah, teori yang paling masuk akal adalah sniper tersebut memang Henry, penjaga toko yang sebelumnya dipecat dari pekerjaannya. Berikan support dengan menekan tombol like dan subscribe-nya agar Mimin selalu semangat dalam membuat alur cerita film lainnya.